kayak ngehujat kita gitu. Hujatnya Jadi maksudnya? yang Anda bahas itu kemarin, itu tuh kan Rob itu untuk Tuhan kan. Nah itu kan di bahasa Arab itu ada banyak bang, sesuai dengan tafsir ya bang. Gitu. Jadi waktu itu abang ngira semua Rob itu ditujukan pada Tuhan, nggak semua bang, gitu loh. Jadi Oke, berarti ketika Yusuf berkata Robbi di situ ditujukan kepada siapa? kepada tuannya, Tuhan, bukan Siapa Tuhan ya, itu? Tuhan. Iya, siapa itu? Coba dikasih lihat ayatnya lagi deh. Loh, gimana? Bukannya Anda sudah tahu? Baik, kita tunjukkan lagi Ya, coba teman-teman. tunjukin dulu ayatnya. Baik, bentar ya. Sabar ya teman-teman ya. Kita harus menghadapi satu persatu ini. Bentar, saya balikan dulu kamera saya ya. Atau Anda Yuk, punya ukuran nggak di situ? ada. Oke, coba Anda yang nunjukkan sekarang gimana gantian. Jangan saya terus lah, nanti cuma saya sendiri yang tahu. Coba silakan. Ambil Quran Anda di dalam surat Yusuf ayat yang ke-23. Sabar. Sesungguhnya Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Silakan. Ayat 23 ya. Ya, surat yang ke-12, Bang. Ke-12. Oh ya, udah. Udah ketemu? Itu kan Apa dikatakan di situ? ya kan Yusuf berkata, ya kan, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku memperlakukan aku dengan baik. Sungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Oke, kata Tuanku di situ ditujukan dia kepada siapa? Kepada suaminya Si perempuan ini. itu. Ya, benar. Oke, suaminya daripada si perempuan yang sedang mengajak Yusuf untuk berselingkuh tersebut, betul? Ya. Oke, dia panggil dia dengan panggilan Robbi, betul? Oke, apakah Allah juga Robbinya juga? Apakah Yusuf juga memanggil Robbi kepada Allahnya? Ya Allah ya Robbi, seperti kalian sekarang ini? Iya, gini loh. Jadi kan Robbi itu ditujukan banyak bang. Jadi nggak cuma satu gitu. Jadi ada bisa Allah, bisa Tuhan, bisa pemerintah juga bisa bang. Oke, Gitu loh. baik, Jadi sesuai baik. takdirnya. Gitu. Oke, kita fokus saja kepada yang dua ini. Kepada Allah Yusuf mengucapkan Robbi, kepada suami perempuan itu dia juga mengucapkan Robbi, betul? Iya. Oke, pertanyaan saya, berapakah robnya Yusuf? Robnya, mesti gimana nih? Aduh, pikir saya tadi Anda berilmu. Robbi itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya Tuhanku atau tuanku. Ya kan banyak bang, kayak nggak cuma satu untuk ditujukan kepada Tuhan Allah, enggak. Iya, berarti berapakah robnya dia kalau seperti itu? Ya robnya kan kalau ditujukan di sini kan robnya untuk ininya apa namanya suaminya gitu loh. Terus kalau ayat selanjutnya itu juga dikatakan kepada Allah gitu. Iya, Robnya, berarti Tuhannya. Allah pun robnya Yusuf, suaminya pun robnya Yusuf. Berarti berapa robnya dia? Ini robnya ini masuknya kemana dulu? Jadi kan ada rob ke Tuhan, ada rob ditujukan Iya, kepada berapa? suaminya. Robnya ke Tuhan satu, robnya ke manusia satu, berarti di total berapa robnya? Ya ada dua kalau di ayat ini. Iya, dua. Musyrik nggak dia kalau begitu? Apakah dia musyrik? Loh, enggak. Rob itu kan ditujukan ada banyak, Bang. Oke, apakah Rob bisa mati? Apakah Rob bisa mati? Itu kan kemarin kan? Apakah Rob bisa mati? Kalau Rob Allah enggak. Kalau Rob misalnya ditujukan kepada orang ya jelas bisa mati lah. Nah, makanya ketika kalian bertanya kepada kami orang Kristen, kalian kan bertanya, kok Tuhan bisa mati? Kok Tuhan bisa lapar? Kok Kurios bisa mati? Kurios yang kalian maksud tuh siapa? Apakah Yesus kah? Atau Bapa di surga kah? Gitu. Makanya biar komunikasi kita. Makanya komunikasi kita lebih terarah sekarang masalahnya. Kan gitu, ya, paham gitu, sekarang? Ya, nah itu. Jadi jangan lagi naik ke sini dengan berpura-pura nggak tahu gitu loh. Masa Tuhan kok ngantuk? Masa Kurios kok lapar? Nah, nanti saya balik sama kalian. Nah, sekarang begini. Di dalam kedudukannya, posisi kedudukannya di tengah-tengah kalian ini,
apakah baginda Nabi itu sebagai Rob atau tidak? Enggak dong. Oke, kenapa suaminya Zulaikha itu menyebut, kenapa Yusuf menyebut suaminya Zulaikha itu sebagai Robnya? Ya karena dia memerintah. Kan sebagai suami itu kayak pemimpin, Bang. Memerintah, memimpin. Saya tanya sama kamu, apakah Muhammad pemimpinmu? Ya Muhammad ya pedoman saya. Pemimpinmu tidak? Iya. Pemimpin. Kalau pemimpin kan beda lagi, Bang. Pemimpin kan berarti kayak ya kalau di Islam ya, Bang ya, itu harus nurut pemerintah, Bang. Iya. Jadi kalau misalnya Nabi di Muhammad itu tengah-tengah, ngapain oke, salah. oke, di tengah-tengah umat, kedudukan posisi sang Nabi itu pemimpin nggak? Kalau di tengah-tengah umat itu apa ya? Kalau mungkin kalau di zamannya Nabi Muhammad ya, untuk di zamannya Nabi Muhammad dia sebagai penyampai risalah dan Pemimpin apa bukan namanya? dia? Apa ya? Ya, belajar dulu. Itu Ya, belajar dulu sana. Melihat semua pernyataannya Bang Edi salah terkait Iya, Rob. satu saja coba tunjukkan. Apa? Satu statement saya salah apa? Statementnya Bang Edi terkait dengan Rob itu sih. Ya, salahnya di mana? Iya, kalau dalam Islam itu Rob itu kan secara istilah bahasa. Dalam Bukan, Islam salahnya saya itu ada di mana ini? Salahnya itu di mana? Buktikan bahwa statement saya itu salah. Gitu loh. Kok malah Rob itu secara tata bahasa? Ya itu memang itu juga pernyataan saya kok gimana? Apakah Anda bisa membuktikan bahwa pernyataan saya salah? Anda jawab bisa. Nah, di mana salahnya coba? Kok malah Anda ngomong sesuatu yang sepakat dengan saya? Gimana? Coba silakan. Masa saya tidak pernah bersepakat dengan Bang Edi terkait dengan Rob. Tadi Anda mengatakan bahwa Rob itu adalah kosakata bahasa Arab. Siapa yang ngomong bahwa Rob itu kosakata bahasa Cina? Iya. Oke, terus di mana salahnya saya? Bang Edis mengatakan Rob itu berlaku untuk semua manusia, Rob Tuhan. Siapa yang bilang Allah, berlaku Rob untuk semua manusia? Begitu. Jadi kalau Rob itu, kalau untuk Islam itu Rob itu Allah Subhanahu wa taala itu Rob pencipta semesta alam. Adapun manusia yang dikatakan Rob itu dia bisa sebagai pemimpin. Oke, sebagai apakah Muhammad memimpinmu? Iya, pemimpin. Oke, berarti dia Rob nggak? Dari segi bahasa biasa dia dipanggil Oke, Rob. Oke, Rob. Apakah dia sudah meninggal? Dia sudah meninggal. Nah, Rob kok meninggal? Rob kan tidak bisa meninggal. Saya bilang, secara bahasa, Rob itu bisa berarti tuan. Jadi Terus, bisa saja dia meninggal. Terus katanya Rob tidak bisa meninggal. Coba sebutkan sifat-sifat Rob itu bagaimana? Apakah dia bisa haus, bisa lapar? Coba. Kalau Rob, panggilan Rob secara bahasa dinisbatkan kepada manusia, bisa dia meninggal. Tapi kalau kepada Allah Subhanahu wa taala Rob tadi dibahasakan. Nah, ya, begitu juga. Terus itu justru pernyataan itu Anda sepakat dengan saya kok, malah di mana Anda mau bantah saya, di mana? Gimana? Itu adalah pernyataan yang sepakat dengan saya, bukan mau membantah saya. Karena begini, ada orang dari agama kalian naik kemari. Dia bertanya kepada saya begini, Edis, ya, apakah Yesus Tuhan? Saya jawab, iya. Tuhan kok lapar katanya. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Apakah Muhammad Rob? Kamu bilang iya. Terus kau jawab dulu, kenapa Rob bisa lapar? Makanya saya bilang kalau bahasa istilah Rob itu dinisbatkan kepada manusia ya jelas iya, lapar. Sama seperti jawaban saya kepada temanmu yang kemarin nanya kepada saya. Kalau kata kurios yang kamu maksud merujuk kepada Sang Mesias Yesus, ya memang bisa lapar. Tapi kalau kata kurios yang kamu tanyakan kepada saya adalah Bapa di surga tidak lapar. Karena dia bukan manusia. Sedangkan kalau kata kurios, kata Rob yang kamu tujukan kepada Yesus, ia lapar. Orang Yesus datang sebagai manusia kok. Bukan datang sebagai roh yang tidak punya daging dan tulang. Yesus datang sebagai manusia daging. Begitu. Terus
Kenapa kalian pura-pura nggak paham? Sementara kalau dibalikin kepada kalian, kalian paham. Gitu loh. Coba. Kamu berarti bukan datang ke sini untuk membantah saya. Kamu datang ke sini justru ingin membenarkan statement saya. Kok kamu bilang ingin membantah saya? Oke, sekarang begini, kita hitung-hitungan. Kalau Allah Rob, Muhammad Rob, berarti punya berapa Rob kalian? Kalau secara bahasa ya dua. Dua. Terus ketika kamu bertanya kepada saya, kalian kan sering bertanya kepada saya, Yesus kurios, Bapa di surga kurios, yang diterjemahkan jadi Tuhan. Terus pertanyaannya, berapa Tuhan kalian? Ketika kami bilang 3, kalian ketawa. Sedangkan Rob kalian 2, kalian ya memang 2. Terus kalian ini apa sih yang kalian permasalahkan tuh apa? Kurang obat kalian atau bagaimana? Coba. Muhammad itu Rob secara bahasa karena dia pemimpin umat. Tapi Robul Alamin itu satu. Saya Itulah nggak bilang Tuhan Robul yang Alamin. Yang saya tanyakan berarti dia juga Rob. Kemudian Allah juga Rob. Berarti kalian punya 2 Rob. Nah sekarang kalian tanya kepada kami. Apakah Yesus itu kurios atau Tuhan? Iya. Bapa di surga kurios atau Tuhan? Iya. Roh Kudus kurios atau Tuhan? Iya. Ada berapa kurios kalian? Ketika kami bilang 3, kalian ketawa. Sementara kalian punya 2 Rob, kalian nggak ketawa. Gimana? Justru kalian kurang 1. Pertanyaan saya, apa kurang 1 kalian? Mau nambah 1 lagi? Coba. Apa gara-gara kalian kurang 1, makanya kalian sakit hati seperti itu atau gimana? Coba. Jadi begini Bang. Mana? Umat Islam itu Robnya itu satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi 2, sekarang 1. Tadi barusan kau bilang 2. Sekarang kau bilang 1, sebentar lagi setengah, habis itu 1/4, habis itu hilang. Gimana sih? Saya panggil dia Robbi, guru saya saja, guru ngaji saya panggil dia Robbi. Karena dia Pertanyaan, guru. nggak usah dulu ke gurumu yang lain. Kita bahas 2 ini saja. Dengar. Jangan lagi ke orang-orang lain sebentar. Nanti tak terhingga Robmu banyaknya. Gini, Allah adalah Robmu. Sang Baginda N, Nabi M juga adalah Robmu. Berarti jumlah Robmu ada berapa? Nggak bisa. Tetap Nah, satu. tadi 2, sekarang 1. Aduh. Oke, sekarang begini. Pertanyaan saya begini. Benarkah sang baginda yang Robmu itu sudah meninggal? Sudah. Oke, berarti Robnya siapa yang orang mati? Rob Macet, ya kan? Iya, berarti siapakah yang menjadikan orang mati sebagai Robnya? dalam Al-Quran disebutkan. Ditanya siapa, muter. Jangan muter-muter. Justru kalian inilah yang menjadikan orang mati sebagai Rob. Yang menjadikan orang mati sebagai majikan, sebagai tuan, sebagai Tuhan. Justru kalian. Nah, kami tidak menjadikan orang mati sebagai Rob kami. Yang kami jadikan sebagai Rob kami adalah Ia, Sang Firman yang hidup. Begitu. Sang Firman yang telah menjadi manusia, kemudian mati dan bangkit. Itulah yang kami jadikan Rob kami. Nah, sementara kamu yang kamu jadikan Robmu adalah manusia yang sampai hari ini masih berada di dalam kuburnya. Begitu. Memaksakan kehendak, ingin menemani umat Kristen, Tuhannya lebih dari satu. Kok memaksakan kehendak? Sebentar, saya ingatkan lagi. Betulkah tadi Anda barusan, bentar, Bang Aswar, betul tidak? Barusan tadi Anda bilang Rob kalian itu ada 2. Secara bahasa banyak, Rob, malah lebih dari. Jangan dari yang 2. lain dulu. Yang saya katakan adalah Allah dan Rasulnya. Allah dan Muhammad. Nggak usah ngomong yang lain. Ada berapa di situ? Kalau secara bahasa ya 2. Oke, berarti Robmu ada berapa? Muhammad. Kalau saya panggil Rob kepada Muhammad, berarti dia itu pemimpin. Tapi Oke, kalau saya bilang Rob baik. kepada Allah, itu Iya, Tuhan itu saya. bahasa Indonesianya. Itu kan bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Arabnya dua-duanya Rob, betul? Iya, Oke, Rob. berarti Robmu ada 2, betul? Robmu ada 2, betul? Kalau secara bahasa ya 2. Oke, yang satu sudah meninggal, betul? Yang satu sudah meninggal secara Oke, fisik. kalau begitu pertanyaan saya, siapakah yang menjadikan orang mati sebagai Robnya?
Orang Kristen. Memang kamu ini. Kalianlah yang menjadikan orang mati sebagai pemimpin. Kalian yang menjadikan orang mati sebagai penunjuk jalan, sebagai tuntunan, sebagai junjungan. Kalian yang menjadikan orang mati sebagai rob itu kalian. Gimana Anda itu? Sudah. Saya cuma pesan kepada Anda. Harusnya yang Anda jadikan rob, yang Anda jadikan junjungan, pemimpin, itu adalah Yesus. Karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Dialah yang seharusnya kau jadikan sebagai pemimpin. Bukan orang mati di kuburan. Karena orang mati di kuburan tidak sanggup memimpinmu kepada hidup. Kau harus sadari itu. Ya, semoga kau bertobat.